Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Inside Quran. Channel ini adalah channel pribadi saya yang mendalami tentang apa yang ada di dalam Quran secara literal, sesuai dengan yang tertulis. Nah, hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran tentang Isa atau Yesus bagian keempat, ya. Nah, hari ini saya akan melanjutkan ke surat 5 ayat 114. Surat 5 ayat 114. Ya, di sini dikatakan qala Isa bin Maryam. Isa putra Maryam berkata, Allahumma, ya Allah, Rabbana, Tuhan kami, anzil, turunkan alaina atas kami maidah, hidangan minas sama dari langit, takunu, jadikan lana bagi kami idan, id, ya, di awalina, bagi yang awal, wa akhirina, dan yang akhir dari kami. Wa ayah, tanda, mingka, dari engkau. Warzukna, dan rizkikan kami. Wa anta, dan engkau, khairul rozikin, sebaik, baik pemberi rizki. Ya, jadi ini masih berkaitan dengan Al-Maidah, ya, hidangan yang ada di surat 5 ayat 112, 113, dan ini 114. Jadi ini adalah ketika Yesus meminta kepada Tuhan untuk menurunkan hidangan dari langit yang menjadi id bagi mereka, begitu ya, pada saat itu. Dan apa namanya, ini sebagai tanda dan rizki dari Tuhan. Ya. Oke, berikutnya surat 5 ayat 100, surat 5 ayat 116, ya. Kita lihat. Ya, di sini dikatakan wa izqalallahu, dan ketika Tuhan berkata atau berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a'anta, apakah engkau kulta mengatakan linnas kepada manusia, Itakhizuni, jadikan aku wa ummiya, dan ibuku ilahaini, dua ilah atau dua Tuhan, min dunillah, di samping atau selain Tuhan. Kemudian qala Isa atau Yesus merespon, ya, pertanyaan Tuhan itu, subhanaka, maha suci engkau, ma yakunu, tidak ada li bagiku, an, bahwa aku mengatakan ma laisali, apa-apa yang tidak ada li bagiku, bihakin, hak, ya. In kuntu, jika aku kultuhu mengatakannya, hakon, maka engkau sungguh uh, alim, tahu, mengetahuinya. Tak kamu, engkau mengetahui ma fi nafsi, apa yang ada di dalam nafsku, di dalam diriku, di dalam jiwaku, ya.
wala dan tidak a'lamu aku mengetahui ma fi nafsika apa yang ada di dalam nafsmu, nafs Tuhan. Sebenarnya, innaka sesungguhnya engkau alamu, ya, maha mengetahui al-guyubi yang gaib. Ya, di sini Tuhan itu mengatakan apa pernah, ya, apa pernah Yesus kamu mengatakan jadikan aku dan ibuku tuh dua Tuhan selain Tuhan, selain Allah. Dan Yesus menjawab, tidak, ya, itu bukan hak bagiku. Dan kalau aku mengatakannya, pasti engkau maha tahu, ya, apa yang ada di dalam jiwaku, dalam diriku. Jadi ini untuk menepis ya bahwa tadi jangan mengatakan tiga itu ini. Tiga itu adalah Tuhan, ya, Maria, dan em, Yesus itu sendiri gitu. Jadi Tuhan itu tetaplah satu, yaitu Allah, ya. Nah, Yesus adalah utusannya, ya, utusan Tuhan yang lahir melalui Maria, tuh, ya, Maria. Oke, demikian ya. Eh, Surat 5 ayat 116. Sekarang kita lanjutkan surat 6 ya ayat 85. Ya, kita pindah surat. Surat 6, surat 6 ayat 85. Ya, ini adalah ayat yang menarik ya ketika kita membaca juga Injil atau Alkitab ya, Taurat dan Injil. Ya, jadi di sini em, dikatakan wa Zakaria dan Zakaria, ya, sama ini di Injil juga Zakaria. Wa Yahya dan Yahya. Yahya ini kalau di Alkitab itu adalah John atau Yohanes ya. Yohanes Pembaptis. Ya. Wa Isa dan Isa atau Yesus. Wa Ilyasa. Ya. Kalau ini Ilyas itu adalah Elia. Ya. Elia. Ya. Nah, kulun masing-masing mina solihin dari golongan orang-orang yang benar. Ya, menarik. Kalau kita sambil membaca Alkitab, kita bisa apa namanya, matchkan cerita ya, apa namanya, menemukan keterkaitan antara Quran dan Injil, ya, dan Taurat. Oke, ya, kita lanjutkan surat 19 ya, surat 19 ayat 34. 34 ya. Surat Maryam, surat 19 ayat 34. Jalika, demikianlah, itulah Isa bin Maryam, itulah Isa putra Maryam. Ya, jadi ini kita bisa membaca dari ayat-ayat sebelumnya ya. Dari ayat 16 ya, 16 hingga 37. Nah, ini tengah-tengah ya, ayat 34. Jadi udah ada cerita sebelumnya gitu ya. Nah, ini bisa dibuka sendiri bagaimana apa yang diceritakan oleh Tuhan ya di ayat-ayat sebelumnya. Nah, di sini katakan, nah, itulah Isa, ya, itulah Yesus, ya. Kaulal haki, perkataan yang benar, alladzi yang fihi di dalamnya yang tarun, ya, mereka
meragukannya yang tarun, bukan perselisihan, beda beda kata kalau perselisihan. Yang yang tarun itu meragukan, ya mereka meragukannya. Ya, jadi sebetulnya kalau kita me- membayangkan ya Rasul itu turun kepada manusia, sebenarnya Rasul yang diturunkan oleh Tuhan itu tidak berhasil membuat manusia itu sebagian besar percaya kepada Tuhan. Jadi hanya sedikit ya, hanya sedikit dari manusia ya ketika diturunkan Rasul itu percaya apa yang dikatakan oleh Rasul. Jadi ya itulah hukum Tuhan bahwa hanya sedikit ya yang beriman kepada Tuhan. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya, meski jalan yang kita lalui mungkin akan sangat berat untuk membuktikan ucapan kita sendiri. Oke. Berikutnya, berikutnya adalah surat 33 ya, 33 ayat 7. Surat 33, surat 33 ayat 7 ini berbicara mengenai perjanjian ya, misako ya, perjanjian para nabi. Ya, kalau kita lihat di sini dikatakan wa iz akhazna, dan ketika akhazna kami mengambil min nabiyina dari para nabi ya, mitsaqohum perjanjian mereka, wa minka dan darimu ya, mau di sini maksudnya Muhammad ya, wa min Nuhi dan dari Nuh, wa Ibrahim dan Ibrahim, wa Musa dan Musa, wa Isa bin Maryam dan Isa putra Maryam, wa akhadna dan kami ambil ya mengambil minhum dari mereka mitsaqon gholizon, perjanjian yang teguh atau perjanjian yang tegas. Ya, jadi em, bahwa Tuhan itu mengambil perjanjian dari para nabinya ya untuk melakukan tugas ketika di dunia, termasuk perjanjian itu juga di apa namanya dikenakan kepada Isa atau Yesus ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan surat 42 ya. Berikutnya surat 42 ayat 13. Surat 42 ayat 13. Ya, sini adalah ayat yang menarik ya, yang menjadi apa namanya? Menjadi eh, ya mengapa sekarang ini di dunia ini banyak doktrin, gitu ya. Dan bagaimana doktrinnya Tuhan? Nah, kita lihat di sini ya, syara'a. Dia atau Tuhan mensyariatkan lakum bagi kalian minad din, dari din ya, atau doktrin ma apa yang waso diwasiatkan bihi dengannya ya, dengan din tersebut, Nuha kepada Nuh ya, waladzina dan ya, yang auhayna kami wahyukan ilaika kepadamu ya, kepada Muhammad, wama dan apa yang wasoina kami wasiatkan bihi dengannya, dengan din tersebut, Ibrahim kepada Ibrahim, wa Musa dan Musa, wa Isa dan Isa ya atau Yesus, an agar
Aqimuddin, ya, kalian tegakkan adil, ya, wala dan jangan tatafarroku, kalian berpecah belah fihi di dalamnya. Kaburo, amat berat, ya, ala atas al-musyrikin, atas orang-orang yang punya andadan, ya, musyrikin, ma apa yang tad'uhum, kalian serukan kepada mereka, ya, ilaihi, terhadapnya, ya. Allahu, Tuhan, yajtabi, memilih, ilaihi, kepadanya, kepada adin, ya. Man, siapa yang yasya, dikehendaki, wayahdi, dan dia menunjukkan, ilaihi, kepadanya, man, yunib, ya, menunjukkan padanya siapa yang kembali, ya. Jadi Tuhan itu mewasiatkan din itu sama, ya, pada Nuh, kepada Muhammad, kepada Ibrahim, kepada Musa, pada Isa. Kemudian Tuhan meminta untuk menegakkan din itu, tapi em, tidak ada yang berhasil deh, karena manusia itu ternyata menjadi berpecah belah di dalam adin tersebut. Ya, saya melihat ya pecahan-pecahannya gitu di setiap agama, ya, agamanya manusia. Ya, betul, berat atas musyrikin apa yang diserukan itu. Jadi tidak gampang memang em, untuk percaya pada Tuhan saja itu sangat tidak gampang. Betul sekali. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi orang yang percaya padanya. Ya, oke, karena di akhir ayatnya seperti itu, ya. Dia menunjuki orang yang mau kembali. Oke, berikutnya surat 43, ya. Surat 43 ayat 63. Surat 43 ayat 63. Ya, surat Az-Zukhruf. Walamma, dan ketika Ja'a, datang Isa bil bayinat, datang Isa atau Yesus bil bayinat dengan bukti yang jelas. Qala, ia berkata, Qad, sungguh ji'tukum, aku mendatangi kalian bil hikmah, dengan hikmah, eh, wali ubayina, untuk aku jelaskan, ya, agar aku menjelaskan lakum bagi kalian, ba'do, sebagian, alladzi tahtalifun, yang kalian perselisihkan, fi, di dalamnya, ya, di dalamnya ini adalah di dalam adin, ya. Fattakullaha, maka takutlah kepada Tuhan, ya, takutilah Tuhan, wa atiun, dan taatilah aku, ya. Ya, jadi Isa itu datang dengan hikmah dan untuk menjelaskan perselisihan, ya. Tuh.
yang memang sudah terjadi ya. Jadi eh, ketika zaman Isa juga perselisihan ad-din itu sudah terjadi ya. Bayangkan perselisihan itu berjalan hingga saat ini gitu. Betapa ya kita bisa ngebayangin bisa sangat membelok ya kita ini ya. Kalau tidak ada apa namanya? Kalau kita tidak mendalami Quran seperti itu. Ya. Ya, surat 57 ayat 27. Surat 57 ayat 27. Ya, ini sangat panjang. Jadi intinya ini ada hal yang terkait dengan apa yang dilakukan manusia, tapi Tuhan tidak mewajibkan, yaitu rohbaniyah. Ya, ada yang menjadi biara, ya, biarawati, seperti itu ya. Ya, mereka mengadakan tapi tidak diwajibkan sebenarnya oleh Tuhan kecuali mencari ridho Allah. Ya, kita tidak lama karena panjang ya. Kita lanjut saja. Bisa dibaca sendiri. Surat 61 ayat 6. Surat 61 ayat 6. Ya, orang yang ingkar itu seringkali mengatakan bahwa para rasul itu adalah membawa sihir ya. Jadi, jadi kita bisa ngebayangin zamannya mereka tuh memang ya berat ya. Untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan tuh memang berat sekali. Oke, kita lihat sini. Wa'id ya, dan ketika ketika Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, Wa'id sekolah berkata, ya, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ini sesungguhnya aku, ya, kata Isa, Rasul, utusan Rasulullah, utusan Tuhan ilaikum kepada kalian. Musaddiqon, pembenar lima terhadap apa-apa yang baina yadaya, ya, terhadap apa-apa yang eh, sebelumku, minat Taurati, dari Taurat, ya, wa mubasyiron, dan pemberi kabar gembira, birosulin, dengan rasul ya atau utusan yakti yang akan datang mimba di dari sesudahku, ismuhu, namanya Ahmadu, Ahmad, ya. Falama, maka ja'ahum, ia mendatangi kalian bil bayyinat, dengan bukti yang jelas ya, atau keterangan yang jelas. Qalu, mereka berkata, haga, ini sihrun mubin, sihir yang nyata. Jadi berita tentang akan datangnya Ahmad itu di pernah dianggap sebagai sihir ya. Kayak apa namanya? Ya meramal masa depan gitu kan ya. Ya orang susah untuk percaya gitu kan. Pastinya ya tidak mudah. Oke, yang terakhir em, surat 61 ayat 14 ya. Ya, jadi surat 61 ayat 6 itu juga ini bisa terus dibaca ya. 7 ayat 8, ayat 9 sampai ayat terakhirnya ayat 14 ya, yang menjadi penutup yang sangat indah yang bisa kita lihat ya, penutup dari ayat-ayat yang berbicara tentang Yesus
Sini dikatakan ya ayuhan lazina amanu, ya orang-orang yang percaya, kuno, jadilah kalian ansorollahi, penolong-penolong Tuhan. Kama sebagaimana Qala Isa bin Maryam, sebagaimana Isa putra Maryam berkata ya kepada lil hawariyina, kepada para hawariyun atau pengikut-pengikut setianya Yesus ya. Jadi Isa ini mengatakan ya pada al-hawariyun, man ansori, siapa penolong-penolong ilallah, penolong-penolongku terhadap Tuhan. Qolal hawariyuna, berkata al-hawariyun, ia menjawab Yesus, nahnu, kami ansarullah, penolong-penolong Tuhan. Kemudian fa'amanat, maka berimanlah ya atau percayalah ta'ifah, segolongan ya mimbani Israel, dari Bani Israel, wa kafarot, dan ingkar ta'ifah, segolongan yang lain ya. Fa'ayyadna, ya, lalu kami menguatkan alladzina amanu, orang-orang yang percaya, ala, atas aduwihim, musuh-musuh mereka, bahu, maka jadilah mereka zohirin, zohir ya. Zohir itu ada ya, hadir gitu, jadi dominan ya, jadi kelihatan, nah itu ya, kelihatan dominan ya. Jadi di penutup ya, penutup tentang Isa ini bahwa jadilah orang-orang yang percaya ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, jadilah kita penolong-penolong Tuhan seperti Al-Hawariyun, gitu ya. Dan orang-orang yang menjadi penolong Tuhan ini akan diberikan oleh Tuhan kekuatan, ya, akan memberikan kekuatan, menguatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan sehingga em, orang-orang ini menjadi dominan, gitu ya. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam penolong-penolong Tuhan. Ya, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang bisa saya bahas tentang ayat-ayat yang berbicara mengenai kata Isa ya dalam perspektif Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.